잠들진 못해 왜 자꾸 내 맘에 걸려 떠나지 못해 차갑던 날 멈추게 돼 한 번도 이런 적이 없었는데 왜 너라는 사람 날 자꾸만 떨리게 I'm thinking of you 눈을 감아도 네가 선명하게 보여 이게 무슨 일이야 모두 바보 같아 정말 평소와는 달라 얼마나 더 지나가면 나아질까 어색했던 시간이 길었어 너가 난 네 옷을 또 보고 있어 Halo, ini siapa ya? Halo Violeta, gimana kabar lo? Gue harap gak baik-baik aja setelah semua masalah yang lo hadapi. Gue pengen nambahin masalah Lo lo. siapa? Dan apa maksud lo? Cukup tatap ke depan saja dan lihat apa yang terjadi. Itu ini masalah apa lagi? Halo, kenapa Violet? Lo kenapa? Udah Violet, lo gak usah nangis. Ini bukan salah lo kok. Lo gak salah. Tapi gue nyaksiin langsung. Iya, gue paham. Gue ngerti kok. Kalau lo udah lebih tenang, cerita semuanya ke gue ya. Gue pasti bakalan dengerin kok. Udah. Gue paham kok, lo pasti trauma. Tenang ya. Halo, Kela. Violet di mana? Dia baik-baik aja kan? Violet udah mendingan kok. Lo kalau mau kesini biar gue Sherlock, soalnya gue ada di rumah tante gue. Oh, oke, gue kesana. Hati-hati ya. Violetku. Udah, nggak usah dipikirin ya. Lo tenang aja. Anak-anak yang lain juga udah pada OTW kesini. Janji sama gue ya, kalau kita bakalan nyelesain semua masalah ini sama-sama. Iya, gue janji. Ada apa? Mengapa kamu nelponku? Gue punya kabar baik. Gue udah berhasil dapetin kotak yang disembunyiin sama Violeta. Bahkan gue udah bikin dia takut. Seneng banget gue lihat dia nangis-nangis. Apakah kau sudah gila? Sudah berapa kali gue bilang untuk tidak menyakiti Violeta? Bukannya bos melarang kita? Buang jauh-jauh mimpi lo, biar bisa gabung di organisasi ini. Kita nggak memerlukan orang pemula yang bertindak tanpa aba-aba. Dengan kehadiran lo, malah memperburuk sialan.
Mulai detik ini, lo bukan lagi teman gue. Gue selalu Gak usah jelasin bertanya-tanya, apa-apa. kenapa kita Udah dilarang buat terlanjur bikin nyakitin kami Violeta? kecewa. Bukannya Gue Violeta tahu salah tujuan satu lo anggota ngelakuin dari itu buat bantu organisasi kami. Serigala Tapi Putih. apa yang lo lakuin Hah? ini Yalah, malah gak penting membuat juga. usaha yang selama ini kita buat hancur cuma karena lo. Wah, bukan ini yang gue pengenin. Ada ya, manusia sebego kalian. Hahaha, bicara tuh yang benar. Maafkan kami, Nona. Kami lupa kalau ternyata Nona Vanessa melarang kita untuk menyakiti Violeta. Ah, kalian aja yang bego. Udah deh, mending kalian keluar aja dari sini daripada kalian bikin gue tambah emosi. Tenang, Nona. Kami akan carikan orang lain yang lebih... Gue nggak butuh bantuan orang lain. Gue bakalan hancurin lo sendiri tanpa melibatkan manusia-manusia goblok seperti mereka. Terima kasih sudah berbelanja di sini, Kak. Apa sih, Mi? Kamu di mana, Gracia? Mami khawatir. Ini aku maksud lo apa, ha? Aduh. Ini dia. Au. Gila lo. Lo kenapa? Lo kenapa kunci pintunya? Bukain pintunya, sialan. Lo dengar gue kan? Bukain pintunya. Anjing. Lo nggak tahu gue siapa, ha? Bukain. Bukain pintunya, brengsek. Dasar gila, bangsat. Tolong, lo tuli. Ini tempat apaan? Kandang ayam. Gue mau pulang. Mami, papi. Buka pintunya. Gak ada gunanya kakak berteriak atau menangis. Kita di sini harus nurut, kerja tanpa digaji, dan juga kita tinggal menunggu orang yang mau membeli kita. Lo pikir gue bareng, ha? Gue mau pulang. Kalau lo nggak mau berusaha ya udah, lo di sini aja mati. Mending kakak nurut aja, karena kalau kakak nggak nurut, kakak bisa dipindahin di tempat yang lebih kejam dari ini. Dikasih makan pun cuma sekali dalam 3 hari. Setelah itu harus kerja, kerja, dan kerja. Kalau kakak ngelanggar aturan, kakak bisa dihukum, dan hukumannya itu nggak biasa. Jadi mending kakak nurut aja. Udah ya, aku mau tidur dulu. Besok kita harus kerja. Alifah, ayo kita tidur. Besok kita harus kerja. Tapi aku lapar. Alifah. Iya kak. Alifah lapar. Kalau kakak mau tidur, kakak boleh kok tidur di kasur aku. Kebetulan kasur itu satu-satunya yang punya selimut. Kalau gitu, aku mau tidur dulu ya kak. Ini tempat apaan? Jijik banget gue. Gue harus tidur di sini, di tumpukan kain lap. Ini mah nggak pantas disebut kasur. Tumben anak itu nggak bersik lagi. Ya udahlah, peduli apa gue. Gue harus mikirin cara bagaimana biar gue bisa culik ketiga anak itu. Habis itu, gue tinggal minta tebusan ke orang tua dia. Oke semuanya, perhatikan dulu sebentar. Berhubung kita semua berkumpul di sini, jadi mari kita kerjakan tugas. Tapi sebelum itu, kita kedatangan tamu spesial nih. Tamu dari organisasi kesehatan. Walaupun hanya perwakilan saja yang bisa ke sini, tapi tidak apa-apa. Yang penting ini bisa membayar rasa penasaran kalian. Sebagian besar di sini pasti ada yang gak kenal sama mereka karena jadwal mereka sibuk banget, makanya jarang ke sini. Ya sudah, silakan. Halo semua, kenalin, gue Raihan. Kalian bisa panggil gue Kak Raihan. Senang bisa bertemu dengan kalian. Semoga kalian bisa mengenal saya lebih jauh. Azek, cogan nih. Kalau panggil sayang boleh kah? Atau kalau nggak baby, gimana?
Kok gue yang malu ya? Bukan teman gue, sumpah, bukan. Bisa aja kamu. Halo semua, kenalin, nama aku Green. Kalian bisa panggil aku Kak Green. Senang bisa bertemu dengan kalian. Halo Kak Green. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke tugasnya. Jadi, silahkan, apa ada yang ingin duluan? Seperti biasa, kalian boleh saja mewakili teman kalian. Saya aja deh Kak kalau gitu. Oh, kamu Kelah. Yaudah, silahkan. Jadi gini Kak, waktu itu kan kami sempat ke perumahan Cila dan kami curiga sama salah satu warga yang ada di sana. Besoknya kami rame-rame pergi ke sana. Awalnya bapaknya ngotot kalau nggak kenal, tapi akhirnya dia cerita kalau sebenarnya dia sempat kenal sama Cila, bahkan berhubungan sama Cila. Cuma mereka putus karena Cila ketahuan selingkuh. Nah, pas malam, bapak ini dapat teror. Terornya itu kotak berisi foto dia sama Cila dan ada angka aneh. Angka itu tentu bukan angka biasa. Setelah kamu meminta organisasi mata-mata untuk menyelidiki kasus anak-anak yang jatuh dari rooftop sekolah itu, saat itu juga pihak polisi memberitahu bahwa anak itu jatuh dimungkinkan karena kemauannya sendiri. Tapi pihak kepolisian juga bilang kalau foto di samping anak itu ada kode 131209. Dan setelah gue selidiki semalaman, angka itu adalah kode. Angka 13 adalah huruf M, angka 1 adalah A, 20 adalah T, dan angka 9 adalah I. Kalau kita gabungin hurufnya berarti mati. Oh, jadi ternyata itu bukan sekedar angka. Bagus sekali. Informasi ini cukup membantu. Nanti saya biar beritahukan kepada ketua. Untuk organisasi mata-mata, bantu saya menyelidiki apa arti dari kata itu. Baik, apa ada yang ingin dipertanyakan? Saya mau bertanya, tapi untuk Kak Rehan, Kak, apa minggu lalu ada pasien atas nama Clara? Pasien baru-baru ini? Banyak pasien atas nama Clara. Cuma minggu lalu emang gak ada pasien atas nama itu. Memangnya ada apa? Oh iya Violet, gimana kabar lo? Udah mendingan kan? Kalau lo butuh bantuan, telepon gue aja. Gue siap kok bantu lo. Aku baik-baik aja kok Kak. Cuma masih shock dikit, sisanya syok. Lucu banget. Gak usah maaf Violet sama dia. Mending sama gue aja. Dia mah banyak ceweknya. Vio, malu kelihatan banget cemburunya. Violet, kalau boleh saya tahu, awal mula kejadian itu kenapa? Dan Violet lagi apa? Waktu hari itu saya dapat telepon dari orang yang gak dikenal. Dia nanyain kabar, habis itu ngomong yang ngelantur. Pas aku tanya nama sama apa maksudnya, dia malah nyuruh saya buat tatap ke depan saja dan diam. Setelah itu ada mayat yang jatuh dari atas. Karena saya shock, saya langsung lari ke bawah dan bener aja. Ada perempuan yang jatuh dari atas, tapi anehnya di sampingnya itu ada pistol. Ya di situ saya curiga seseorang naruh pistol itu di sampingnya, yang berarti pelakunya nggak cuma satu orang, mungkin ada 2 atau 3 orang. Ngeri banget ya. Makin hari makin banyak aja kasus pembunuhan. Intinya kita harus Violet, waspada aja. lain kali nggak usah angkat telepon kalau kamu nggak kenal dia siapa. Kamu nggak usah terlalu banyak pikiran, jaga kesehatan kamu. Kamu masih muda loh, jangan sampai kamu banyak pikiran. Tuh dengerin, makanya jangan asal angkat telepon aja. Vio, kasih tahu tuh ke cewek lo. Cewek lo bukan? Atau jangan-jangan lo nggak ada hubungan? Memang belum, tapi tunggu tanggal mainnya aja. Gue pasti bakal nembak dia. Iya kan Violet? Jangan maaf Violet, dia mah modal kata doang. Halo elit, lakuin sulit. Sudah, jangan berisik. Ngelihat kalian semua seakrab ini, gue jadi pengen juga. Bukan ngeluh, tapi jadwal gue sesibuk itu. Main pun kalau emang libur. Kapan-kapan kita ngumpul bareng yuk. Pasti capek banget ya Kak jadwalnya sih. Lumayan capek sih, tapi udah biasa. Halo, tolong beritahukan kepada organisasi kesehatan untuk segera masuk ke kantor saya, karena saya memerlukan informasi dari mereka. Baik Bu, baik. Ya, secepatnya ya. Oke, karena saya segera memerlukan ke sana. informasi dari mereka, dan saya harap mereka cepat-cepat datang. Dan mereka juga harus cepat-cepat untuk pergi kembali ke rumah sakit karena ada pasien darurat. Dan sebagian besar anggota mereka tidak bisa menanganinya dengan baik. Untuk rapat kali ini sudah selesai ya.
Kalian boleh keluar. Untuk organisasi mata-mata ingat, bantu saya menyelidiki. Dan untuk organisasi kesehatan, ikut saya ke ruang kantor karena ibu ingin bicara dengan kalian. Kalau begitu, saya permisi dulu. Permisi Nona, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Nona. Dia mengaku sebagai keluarga Nona. Dia bahkan tidak mau pergi kalau Nona tidak keluar. Bilang saja kepada dirinya kalau aku sibuk. Kalau dia masih ngotot, cekik saja lehernya. Baik Nona. Oi, ngapain masih di sini? Gue cuma lagi pengen hirup udara segar aja. Lagi pula pemandangannya di sini lumayan cantik. Bener ya, pemandangannya cantik juga. Apalagi kan, gue ngelihatnya bareng lo. Pantes aja cantik banget. Lo mah kalau soal gombal gak usah diragukan. Yang harus diragukan itu perasaan lo. Gue suka sama lo. Lo mau kan jadi cewek gue? Kawate